Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ahmad, Pak Direktur. Pertama dari Bu Linda terkait dengan seleksi P3K untuk guru. Bagaimana kalau P3K-nya adalah guru yang sudah usia lanjut? Apakah masih ada peluang? Peluang itu dimanapun dan kapanpun pasti akan selalu ada. Terkait dengan penggunaan teknologi di dalam teknologi informasi dan komunikasi di dalam sistem seleksi. Karena P3K guru ini nanti akan menggunakan sistem UNBK Dikbud. Sistem itu sudah didesain baik CAT BKN ataupun sistem UNBK Kemendikbud sudah didesain sedemikian rupa sehingga setiap peserta itu bisa mengoperasikannya dengan mudah. Kalau yang selama ini kalau orang yang mengikuti seleksi itu dengan membawa bolpen dan membulatkan secara hitam misalnya, maka di dalam sistem seleksi CAT BKN ataupun seleksi UNBK itu yang bersangkutan hanya tinggal klik menggunakan mouse. Tentu nanti akan diajarkan bagaimana caranya menggunakan mouse. Itu ada pengenalan dulu sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi bagaimana harus mengklik mouse, bagaimana menggunakan mouse. Saya mungkin kalau yang bertanya, misalnya teman-teman dari Pergunungan Papua, saya mungkin bisa agak sedikit mentolerir gitu. Tetapi kalau dari wilayah-wilayah yang relatifly agak maju, tetapi kemudian pertanyaannya masih spesifik seperti itu, rasanya kok kurang pas. Gitu. Tetapi intinya adalah yang sekali lagi bahwa pelaksanaan seleksi ini akan dibuat semudah mungkin menggunakan alatnya. Penggunaan alat ini adalah dalam konteks untuk mendorong transparansi di dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga semua orang kemudian bisa tahu dia mendapatkan skornya berapa, dia mendapatkan nilainya berapa, apakah yang bersangkutan lulus atau tidak. Dengan kondisi demikian, Bapak Ibu tentu akan menjadi lebih tenang pada saat mengikuti seleksi. Bapak Ibu tidak akan merasa was-was. Oh, saya karena nggak punya orang dalam, jadi saya nggak bisa lulus. Peluang-peluang seperti itu atau anggapan-anggapan seperti itu seharusnya sudah tidak ada lagi di kita. Dengan sistem yang kami desain di BKN dengan menggunakan CAT atau teman-teman di UNBK, sistem tadi didesain sedemikian rupa sehingga sulit ada celah bagi seseorang untuk bisa bermain. Sehingga kalau Bapak Ibu lulus seleksi, ya itu betul-betul karena kemampuan Bapak Ibu. Saya ingin menggambarkan sedikit kepada Bapak Ibu, di 2019 yang lalu, waktu kita seleksi pertama kali menggunakan CAT untuk guru P3K atau tenaga honorer K2. Dari jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti seleksi dan pengangkatan P3K tahap pertama, itu 73% dari yang mendaftar itu lulus seleksi. Itu angka yang luar biasa besar. Kalau Bapak Ibu lihat berapa jumlah orang yang lulus seleksi CPNS, jumlahnya itu tidak lebih dari hanya sekitar 30%-an. Tapi untuk guru P3K itu 72% lulusnya. Dari 50.000 pendaftar itu hampir 35.000 itu lulus. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu di dalam mengikuti seleksi ini mungkin sudah mulai agak dijauhkan. Karena kalau menurut agama yang saya percayai bahwa kalau kita berpikiran negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Kalau Bapak Ibu berpikirnya, wah ini sulit, maka nanti hasilnya pasti sulit, betul-betul sulit di dalam pelaksanaannya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa berpikir positif bahwa, oh saya pasti bisa untuk melakukan itu, maka insya Allah hasilnya juga pasti akan baik. Saya yakin betul itu. Dan teman-teman di Kementerian Dikbud, dari sisi substansi kan juga sudah mencoba memfasilitasi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang sekarang terdaftar di THK 2 ataupun terdaftar di Data Dapodik. Sudah difasilitasi kira-kira nanti substansi yang akan diujikan seperti apa. Kisi-kisinya sudah disampaikan. Materi pembelajarannya juga sudah disampaikan kepada Bapak Ibu dan diberikan pelatihan secara daring oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Jadi rasanya upaya kita untuk memperhatikan teman-teman yang guru, terutama guru-guru yang sudah honorer, rasanya tidak kurang-kurang dan bahkan banyak
afirmatif yang kami berikan, kalau Bapak Ibu misalnya kalau usianya di atas 35 tahun, Bapak Ibu mendapatkan afirmatif 15 poin. Kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai THK2 juga mendapatkan afirmatif. Jadi rasanya sih nggak ada yang kurang-kurangnya perhatian pemerintah agar Bapak Ibu yang betul-betul sudah mengabdikan diri itu betul-betul menjadi perhatian pemerintah secara serius. Dan ini yang kami lakukan sekarang ini di dalam seleksi P3K. Jadi saya betul-betul ingin menghimbau kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K, mari berpikir positif supaya nanti dalam pelaksanaan seleksinya Bapak Ibu juga tidak terkooptasi dengan cara-cara berpikir negatif. Karena kalau seperti itu, maka yang akan menzolimi diri Bapak Ibu adalah cara berpikir Bapak Ibu itu sendiri. Jadi berpikirlah secara positif bahwa Bapak Ibu pasti sanggup untuk melakukan itu, dan insya Allah hasilnya juga akan positif. Itu yang pertama Pak Direktur terkait dengan tanggapan saya, dan peluangnya pasti akan sangat besar. Banyak afirmatif yang kita lakukan untuk teman-teman guru ini, jadi ya tinggal berpikir positif saja untuk yang seperti itu. Yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Pak M Hasan ya tadi, Pak Anas ya tadi ya, Pak M Anas dari Dispendik Banyuwangi. Apabila seseorang lulus sudah dengan Serdik dan dia lulus seleksi, apakah tunjangan profesinya juga dibayarkan? Iya. Karena pembayaran tunjangan profesi itu diatur di dalam peraturan pemerintah PP nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru, dosen dan tenaga khusus kesehatan dan dosen. Nah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu juga adalah ASN. Jadi sama posisinya dengan CPNS. Jadi pemerintah akan pada saat memperhitungkan kebutuhan anggaran belanja gaji untuk pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K, itu sudah memperhitungkan berapa besaran gaji dan berapa besaran tunjangan profesi gaji. Tentu tunjangan profesi gurunya. Tentu dengan tetap mengikuti persyaratan yang untuk mendapatkan tunjangan profesi guru itu sendiri, sebagaimana diatur di dalam PP 74 tahun 2008. Yang salah satunya tentu saja harus memiliki sertifikasi pendidik. Apakah bisa 1, bisa lebih. Nah, sertifikasi pendidikan tadilah yang kemudian bisa digunakan untuk membayarkan tunjangan profesi. Tetapi selain itu, Bapak Ibu sebagai guru yang sudah memiliki sertifikasi juga harus memenuhi beban kerja sebagai guru. Tidak bisa kemudian kalau Bapak Ibu guru katakanlah tidak ngajar, tetapi kemudian hanya sudah memiliki sertifikasi, tapi tidak mengajar. Tapi maunya dapat surat tunjangan sertifikasi, yang nggak bisa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lili, misalnya Pak Sestama, terkait dengan bagaimana kita memberikan reward dan punishment kepada teman-teman di BNPB. Nah, guru juga demikian. Tentu ada reward dan punishment juga berlaku di situ. Kalau misalnya melaksanakan penugasan dengan baik, tentu juga akan ada reward yang diberikan. Dan rewardnya sudah diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan itu. Tinggal Bapak Ibu nanti hanya memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur di dalam PP 74 tadi. Mungkin itu kira-kira dari saya Pak Ahmad, dan saya perlu sampaikan betul bahwa tunjangan profesi guru ini sudah kita perhitungkan di dalam besaran kalau Bapak Ibu nanti diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru. Dan ini sudah diiakan oleh Pak Menteri Dikbud dan Pak Dirjen GTK yang kebetulan saya selalu rapat berkoordinasi dengan beliau terkait dengan penerimaan